Hai guys, kita jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini guys, kita bakal bahas tentang mantan gubernur Papua guys, yaitu Bapak Lukas NMB guys ya. Jadi karena viral banget sampai terjadi kerusuhan guys ya. Jadi kita itu menimbulkan pertanyaan guys, kenapa sampai terjadi kerusuhan seperti itu guys. Dan kita pasti masalah gimana sih kondisi awal sebelum terjadi kerusuhan tersebut dan gimana kronologinya. Oke, langsung aja kita lihat guys. Tempat dirawat di RSPA Subroto Jakarta guys. Oh gitu. Jadi beliau tidak ada dropnya. Tadi kira-kira jam 9-an beliau bangun, lalu ada satu adik yang biasa menemani. Beliau turun dari tempat tidur, kemudian hanya berdiri kira-kira 1 menit, lalu minta tidur kembali. Begitu tidur kembali, mau tidur dalam keadaan berdiri, maaf saja beliau sudah tidak ada napas lagi. Itu saja. Jadi tidak ada tanda-tanda beliau drop. Karena saya pribadi dengan teman terakhir mengunjungi Bapak itu hari Jumat malam. Hari Jumat malam 10, jam 10. Bapak masih makan kentang, dikasih mama. Hanya kemarin karena Natal saya tidak datang, hanya teman saya, si Kosmas datang. Tidak ketemu Bapak. Bapak istirahat. Lalu tadi kira-kira jam 9-an, adik-adik yang menunggu Bapak mulai kontak kami, memberi info bahwa Bapak sudah dalam keadaan gelisah. Dan memang dalam setengah jam kami semua berkumpul dan kami sudah bergabung di dalam kamar perawatan. Memang kami menyaksikan sendiri Bapak sudah. Berarti Bapak Lukas meninggal karena keadaan sakit guys ya, bukan karena yang lain-lain guys. Dalam video ini guys dikatakan bahwasanya Bapak Lukas NMB itu merupakan tersangka terpidana kasus suap dan gratifikasi guys. Kalau misalnya kita lihat dari simpatisannya yang banyak banget guys, itu nampaknya dia itu dijebak guys ya. Dia nggak benar-benar melakukan kasus tersebut guys ya. Kemudian dia divonis pidana 8 tahun penjara guys. Nanti pada bulan November lalu dia divonis 8 tahun penjara guys. Kini terungkap Lukas NMB sempat menuliskan surat terakhir sebelum kesehatannya semakin memburuk. Adapun surat terakhir itu berisi tentang keinginannya. Hal tersebut disampaikan oleh koordinator tim penasihat hukum Lukas NMB yakni Kaligis. Dia mengatakan Lukas NMB berkeinginan agar diperiksa dan dirawat oleh dokter pribadinya. Adapun dokter pribadi Lukas NMB berada di Singapura. Dia minta dirawat sama dokter pribadinya guys ya, yakni Dr. Francisco Salcido Osoa. Oleh sebab itu tim penasihat hukum melayangkan surat ke Ketua Komnas HAM Republik Indonesia pada Oktober 2023 silam. Surat yang sama pun dilayangkan ke KPK dan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kaligis mengatakan surat tersebut menjadi permintaan terakhir dari almarhum kliennya. Pihaknya pun membandingkan kasus Lukas NMB dengan Novel Baswedan yang juga dapat berobat ke Singapura. Kaligis pun mengatakan surat tersebut sebagai upaya terakhir untuk memenuhi keinginan Lukas NMB. Nah, begini situasi ketika pengantaran jenazah Bapak Lukas NMB guys ya. Jadi ini ada ribuan masyarakat Papua guys mengiringinya guys ya. Wah, ramai banget guys, sampai ujung-ujung sana guys. Sampai ujung sana. Nah, ramai banget guys. Wah, rusuh. Lihat mama, lihat kita punya ATM ini. ATM sudah ada sisa. Ini Bank Papua guys, hancur guys. Nah, dong bawa masa gubernur arak-arakan dong hancur barang-barang. Bank hancur guys. Ngeri kalau udah rusuh guys ya. Nah, tapi rusuhnya ini kenapa guys? Kita lihat ntar lagi guys ya. Wih, ada pecah. Mobil guys dibakar guys. Namun Dorman mengaku kerusuhan itu di luar dugaan. Ia menjelaskan seluruh rakyat Papua ingin menghargai Lukas NMB sebagai pemimpin yang cinta damai dan dengan sopirnya Bapak Kapolda dan semua kerusakan yang terjadi itu di luar tanggung jawab kami dan di luar dugaan kami. Kami mohon maaf. Mohon maaf sebesar-besarnya dengan hati yang paling dalam. Berarti kerusuhan tersebut itu terjadi tiba-tiba guys, itu di luar dugaan guys ya. Menghargai dan menghormati Bapak Lukas sebagai pemimpin yang cinta damai. Menembus perbedaan. Dan nilai-nilai memori yang dia tanam di tanah Papua tidak akan pernah hilang. Oleh karena itu dalam kesempatan ini
Hari ini kita akan menuju untuk membawa dia ke Koya dan lakukan pemakaman di sana. Polisi mengungkap kronologi kericuhan yang terjadi saat iring-iringan pengantar jenazah mantan Gubernur Papua, Lukas NMB pada Kamis 28 Desember 2023. Kapolresta Jayapura Kombes Victor D. Makbon menyebut kericuhan tersebut berawal dari adanya provokasi yang dilakukan sejumlah pihak dengan melakukan aksi pelemparan kepada petugas. Padahal, kata dia, petugas yang dikerahkan di lokasi sengaja dikhususkan untuk mengawal rombongan jenazah Lukas NMB hingga ke lokasi tujuan. Ricuhnya itu ada yang memprovokasi ya. Petugas aparat dilakukan pelemparan padahal kita sedang melakukan pengamanan, kata Victor saat dihubungi, Kamis. Akibat peristiwa itu, ia menyebut penjabat PJ, Gubernur Papua M. Ridwan Rumasukun mengalami luka di bagian kepala karena terkena lemparan batu. Kondisinya ada sedikit luka, kemudian sudah dievakuasi ke rumah sakit, kondisinya stabil alhamdulillah, jelasnya. Selain itu, Victor mengatakan korban luka juga terjadi terhadap sejumlah anggota Polri dan TNI. Tapi semua kondisi sudah stabil, sudah dievakuasi, kemudian memang ada ini masih terus didatakan ya mengenai yang menjadi korban, tuturnya. Ternyata guys ya, rusuhnya itu karena ada yang provokasi guys ya, ada oknum yang coba melakukan kekacauan guys ya. Ada lagi berita yang mengatakan bahwasanya kekacauan ini bukan karena provokasi guys, tetapi karena masyarakat Papua ingin membawa jenazah tersebut diarak dengan menggunakan jalan kaki guys, tidak menggunakan mobil jenazah, tapi dengan diarak dengan jalan kaki guys ya. Tapi kalau kita lihat guys, nggak mungkin kalau dengan jalan kaki guys, karena orang begitu padat guys ya, jadi terpaksa dengan mobil kita lihat tadi guys ya. Tapi guys, kalau menurut saya, kenapa dengan mobil itu kejadiannya memang terpaksa guys ya, karena situasi dan kondisinya udah seperti itu, sesak guys ya, jadi mau nggak mau harus dibawa dengan mobil guys ya, biar cepat guys ya. Cuman masyarakat katanya kepingin diarak dengan jalan kaki aja guys, karena untuk menghormatinya guys ya. Berarti Bapak Lukas NMB ini baik guys di hadapan masyarakat. Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo menyebut saat itu Kapolda Papua tengah berada di lokasi untuk memantau pengamanan. Mobil guys. Meski begitu, Beni memastikan Kapolda Papua dalam kondisi baik-baik saja karena langsung diamankan ke pos polisi Sentani. Matius menjelaskan, proses membawa jenazah Lukas NMB tersebut juga beberapa kali terhambat sehingga tidak sampai tepat waktu. Menurut dia, rombongan terhambat karena ada masyarakat yang menahan untuk melakukan prosesi pelepasan dan juga ada beberapa kali gesekan dengan aparat karena sikap massa yang cenderung anarki. Pemakaman Lukas diperkirakan akan dilakukan pada Jumat, 29 Desember 2023, pagi. Sebagaimana diketahui, kericuhan terjadi bermula saat massa menahan rombongan keluarga Lukas dan Forkopimda Papua. Arak-arakan jenazah Lukas diwarnai aksi pelemparan batu. Massa melempari sejumlah bangunan seperti aksi anarkis massa ini juga membuat beberapa petugas dan warga sipil terluka, bahkan salah satu yang mengalami luka adalah PJ Gubernur Papua Ridwan Rumasukun. Ridwan dalam sejumlah video dan foto terlihat terluka di muka. Namun belakangan dia diketahui juga mengalami luka di rusuk sehingga memerlukan perawatan medis lebih lanjut. Oleh karena itu, Kapolda Papua Irjen Matius Devakiri menyebut bahwa Jumat ini Ridwan akan dievakuasi ke RSPAD Jakarta. PJ Gubernur yang merupakan salah satu korban tadi depan Stein, ini beliau dalam kondisi cukup baik, dan kemudian karena ada gangguan mungkin kena lemparan di rusuk karena batu, sehingga besok itu akan beliau dievakuasi ke Jakarta ke RSPAD. Dan nanti penanganan di RSPAD bisa cepat pulih. Jadi sampai PJ Gubernurnya juga terluka guys, jadi korban guys ya. Jadi kita doain semoga cepat sembuh guys ya. Berarti Bapak Lukas NMB ini keren banget guys. Antusias orang tuh begitu mantap guys ke Bapak Lukas NMB ini guys. Jadi kita jadi penasaran gimana sih rekam jejak Bapak Lukas NMB ini guys ya. Lukas NMB terjun ke dunia politik dari wakil bupati hingga gubernur Papua. Lukas NMB merupakan gubernur ketiga yang dipilih secara demokratis oleh rakyat Papua. Selama menjabat, NMB dikenal sebagai pemimpin yang pluralis dan moderat. Lukas mampu meningkatkan hubungan antara pemimpin lain dari berbagai kelompok dan agama. Bernama asli Lomato NMB, Lukas merupakan lulusan FISIP Universitas Samratulangi tahun 1995. Lukas mengawali karirnya sebagai CPNS hingga menjadi PNS di kantor Sospol Kabupaten Merauke. Tercatat Lukas 3 periode menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Papua.
Dinilai Demokrat sukses 3 saat periode, menjabat guys. sebagai gubernur pada periode 2013-2018. Lukas Gubernur kembali juga menjadi sukses. gubernur Papua untuk kembali lagi periode jadi gubernur. 2018-2023. Oh, gitu, guys. Bahkan Lukas menang telak 67,54% suara. Wow, berarti deh guys, 2 kali udah jadi gubernur, dan kali ini guys, tahun 2013, 2018, 2018, 2023, dia menang telak guys. Berarti begitu banyak guys ya, orang yang mendukung dia, simpatisan dia tuh begitu banyak guys ya. Mantap guys, ini keren banget guys. Namun di ujung karirnya, nama Lukas NMB tercoreng setelah menjadi tersangka KPK dalam kasus suap dan gratifikasi terkait sejumlah infrastruktur di Papua. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis NMB dengan hukuman 8 tahun penjara. Status penetapan tersangka Lukas 8 oleh tahun KPK penjara. sempat diwarnai drama. Loyalis dan pendukung NMB sempat menghalangi proses penegakan hukum, bahkan sempat melakukan penyerangan terhadap Makobrimob saat Lukas NMB ditangkap. Pasti nggak terima guys ya, karena orang yang baik kayak gitu guys ya, tiba-tiba dia kena kasus kayak gitu guys ya. Makanya orang-orang banyak yang nggak percaya atau nggak terima guys ya, karena dia tuh dikenal baik guys, makanya dia bisa menang telak. Kini mantan gubernur Papua tersebut telah meninggal dunia saat menjalani perawatan. Diketahui NMB beberapa kali menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto karena gagal ginjal. Berarti guys, wajar banget guys ya, bahwasanya Lukas NMB ini dia bisa membuat begitu banyak orang guys ya, yang simpati sama dia guys ya. Berarti guys, dulunya Lukas NMB ini adalah orang-orang terbaik bangsa guys ya. Dia itu bisa mempersatukan semua golongan. Kalau kita lihat rekam jejaknya, Lukas NMB ini memang keren banget guys. Nah, begitu lagi kira-kira kronologi singkat Bapak Lukas NMB guys. Dan sekarang udah disemayamkan guys ya, dan bahagia di alam sana guys ya. Semoga video yang kita lihat tadi bermanfaat bagi semua, dan saya cukupkan video ini, dan terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.